Selamat datang pada pemaparan penerapan Flypad Learning di pedalaman oleh Sudiman MPD. Latar belakangnya adalah pandemi COVID-19 di Indonesia yang melandai pada tahun 2021. Mendikbud mencanangkan proses pembelajaran pada tatap muka terbatas di awal tahun ajaran 2021-2022. Akan tetapi fakta di lapangan justru awal Juli 2021 paparan COVID-19 meledak. Menurut liputan.com, data per 31 Juli 2021, penderita positif COVID mencapai 3.409.000. Sementara yang sembuh mencapai 2.770.000 dan yang meninggal 94.000 orang. Upaya pengas pembina untuk mengatasi atau mempersiapkan diri untuk tatap muka terbatas yaitu belajar dan mencari solusi dan menemukan pendekatan Flypad Learning yang dipaparkan oleh Siti Mutmainah. Di sana Siti Mutmainah menyingkat Flyp itu dari flexible environment, yaitu lingkungan yang fleksibel, kemudian learning culture, budaya belajar, dan intention content, konten yang dibuat, dan profesional edukator atau pendidik yang profesional. Tindakan pengawas setelah menguasai pendekatan Flypad Learning mensosialisasikan kepada sekolah binaan melalui in-house training kepada sekolah binaan yang ada di Kabupaten Jayapura maupun di Timika. Ini adalah satu pelaksanaan IHT yang dilaksanakan di SMA Kalam Kudus. Ini di SMA Negeri 1 Nimboran, Kabupaten Jayapura. Ini di SMA Negeri 1, di SMA Negeri 2 Sentani. Ini di SMA Kristen Koinonia. Dan masih banyak lagi pelaksanaan IHT di SMA Negeri 1 Kaureh, di SMA Persiapan Bumi Sahaja, di SMA Negeri 1 Mimika, di SMA Negeri 4 Mimika, dan juga di SMA Tiga Raja Mimika. Dan pelaksanaan IHT memerlukan berbagai pendekatan dan juga pengas pembina memberikan apresiasi ataupun motivasi bagi peserta didik yang berprestasi dengan memberikan hadiah berupa buku karya pengas pembina. Inilah tindakan pendampingan peserta IHT pada saat menyusun RPP dengan pendekatan Flypad Learning. Beberapa tindakan ataupun sosialisasi yang dilaksanakan di beberapa sekolah binaan dengan cara tatap muka dan bermuara kepada fokus pendekatan belajar Flypad Learning. Adapun secara mendasar bahwa siklus pendekatan Flypad Learning atau kelas terbalik itu adalah guru mempersiapkan diri sebelum proses pembelajaran tatap muka di kelas. Artinya guru membuat handout ataupun video pembelajaran yang kemudian disampaikan atau diberikan atau dibagikan kepada peserta didik 1 minggu sebelumnya. Kemudian peserta didik mempelajari handout ataupun juga video pembelajaran itu, menuliskan hal-hal yang belum dipahami, yang nanti pada waktu pertemuan di kelas mereka bertanya atau berdiskusi atau saling mempresentasikan. Sementara guru ketika terjadi tatap muka di kelas memimpin diskusi, mendampingi peserta didik yang belum paham, kemudian memberikan bimbingan dan pendampingan supaya siswa dapat memahami materi ajar yang diajarkan. Kemudian selanjutnya setelah pulang dari tatap muka, siswa bukan lagi memiliki PR, tetapi mereka dimotivasi, dirangsang untuk mengaplikasikan atau menerapkan ilmu pengetahuan yang diterima di sekolah. Sehingga siswa diharapkan untuk belajar secara mandiri, meningkatkan kompetensinya dengan menerapkan pengetahuan yang dimiliki yang bersinggungan dengan kondisi lingkungan sekitar. Sebagai contoh, peserta didik menerapkan terkait dengan misalnya biologi tentang jamur, maka
Ya, peserta didik bisa menganalisis ataupun juga mempraktekkan membuat tempe ataupun juga menganalisis bagaimana yogurt dan sebagainya. Itu sebagai bukti. Dan setelah pertemuan di kelas selanjutnya, peserta didik bisa mempresentasikan hasil implementasi ataupun juga hasil analisis ataupun proyek ataupun juga hal-hal yang dikerjakan di rumah terkait dengan penerapan pembelajaran sebelumnya. Inilah gambaran siklus bagaimana yang dilakukan oleh guru, oleh siswa, dan hasil penilaiannya. Beberapa contoh produk pendampingan, guru menyusun RPP dengan pendekatan flipped learning. Ini adalah contoh-contoh RPP yang disusun oleh guru dari berbagai daerah. Ini sebagai contoh dari SMA Kalam Kudus, ini dari SMA Negeri Kaureh, ini dari SMA Negeri 2 Sentani, juga ada beberapa dari SMA Kristen Koinonia. Nah, pengawas pembina mengharapkan juga adanya testimoni itu secara tertulis dengan menggunakan Google Form. Ini ada 33 responden dari seluruh sekolah binaan dan sebagian yang dapat dipaparkan dari SMA Negeri 2, SMA Negeri 1 Nimboran, kemudian dari SMA Negeri 4 Mimika, dari SMA Negeri Kaureh, SMA Negeri 1 Mimika, SMA Kalam Kudus, dan masih banyak lagi. Berikut testimoni secara live dapat dilihat sebagai berikut. Materi tentang flipped learning terkait dengan bagaimana menyikapi pembelajaran di masa pandemi ini. Nah, kami sudah lakukan di sekolah, kami sudah sampaikan ke teman-teman guru untuk membuat semacam modul, terus kemudian dengan pendekatan di sekolah kami, setelah kami melakukan pelatihan, hampir sebagian besar guru telah menerapkan. Adapun keberhasilan dari penerapan PPTN tersebut, persentasenya cukup meningkat. Dengan pendekatan
Demikianlah testimoni yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya terima kasih.